Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini aku akan menceritakan tentang dia yang terpanggil untuk kembali. Kalian inget gak sama cerita teman masa kecil yang pernah aku ceritain di konten-konten sebelumnya? Buat kalian yang lupa, kalian bisa dengerin ulang. Nah, jadi semenjak aku ngerekam kejadian itu, aku kan di rekaman itu aku bilang aku ngeliat anak kecil kayak sekelebat gitu, dan aku ngerasa jangan-jangan si anak kecil yang aku ceritain itu kembali. Anak kecil yang dulu nemenin aku main waktu aku masih kecil, dan akhirnya aku dijauhkan dengan anak kecil itu karena ya dia beberapa kali bikin aku sakit, dan dia pengen aku nemenin dia di sana. Singkatnya, ibu aku minta air ke Pak Ustadz atau Pak Kiai, terus aku dijauhkanlah sama si sosok ini. Dan setelah bertahun-tahun lamanya aku tidak pernah melihat sosok ini lagi, aku mulai ikut Do You See What I See dan lain-lain lah, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman horor. Terus aku menceritakan tentang si teman masa kecil ini, dan sepertinya dia merasa terpanggil kembali. Sosok yang bertahun-tahun lamanya tidak pernah aku lihat lagi, sekarang muncul lagi, dan aku lihat lagi. Jadi pertama kali itu, habis rekam aku lihat sekelebat anak kecil. Terus juga aku mulai sering lihat sosok-sosok anak kecil, tapi kayak sekelebat aja, anak kecil perempuan. Sampai suatu hari tahun kemarin tepatnya, jadi aku lagi di kamar mandi, lagi mau ngerendam cucian kan. Lagi ngerendam cucian, ada yang dorong aku. Terus pas aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, mungkin perasaanku aja. Setelah itu kejadian lagi nih, lagi di kamar mandi, ada yang nyolek pinggang aku. Tapi pas aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Cuman ya kayak biasa, aku ngeliat kayak ada anak kecil lagi lari gitu, sekelebat. Cuman ya udahlah, mungkin itu halusinasi atau apa kan. Aku nggak langsung notice ke sosok, karena aku pikir ya udah mungkin perasaanku aja, atau ya udah mungkin karena aku kecapean dan lain-lain. Sampai akhirnya suatu malam aku dengar suara anak kecil lagi bersenandung nyanyiin sebuah lagu yang familiar banget untuk anak kecil ataupun aku, karena waktu kecil aku nyanyiin lagu itu. Terus lama-kelamaan aku penasaran, aku ngobrol lah sama seseorang yang bisa mediasi dan berkomunikasi sama mereka yang tak terlihat. Akhirnya si orang yang bisa mediasi ini mediasilah sama si sosok yang akhir-akhir ini ganggu aku. Iya, sosok anak kecil yang ternyata itu teman masa kecil aku dulu. Panggil saja namanya Ica. Dia anak kecil yang mungkin baru berusia 6 atau 7 tahun, atau mungkin 5 tahun, karena tubuhnya kecil. Dan si orang yang bisa mediasi ini, dia menceritakan tentang Ica pada saat dia masih ada
sampai saat dia akhirnya tidak ada. Ica ini seorang anak kecil yang ceria. Dia anak satu-satunya. Dia juga suka banget nyanyi satu lagu yang sering banget dinyanyiin sama anak kecil. Pada saat itu, ibunya adalah istri simpanan seorang lelaki yang sudah mempunyai istri dan mempunyai anak. Akhirnya si ibu ini tuh mulai stres karena suaminya ini tuh mulai jarang nengokin dia, jarang nengokin anaknya yaitu Ica. Sampai si ibu ini tuh mulai melakukan berbagai hal atau berbagai macam cara agar si suaminya ini datang untuk nengokin dia dan nengokin Ica. Karena suaminya ini tuh udah dia kan udah punya istri, udah punya anak kan. Jadi ya dia lebih sibuk sama istri sahnya dan anaknya dibandingkan istri simpanannya ini. Terus akhirnya si ibu ini tahu kalau suaminya ini sayang banget sama Ica. Dan suaminya ini akan pulang kalau si Ica kenapa-kenapa. Akhirnya si ibu ini mulai menyakiti Ica, mulai melukai Ica, lalu menelpon suaminya untuk segera pulang dengan alasan Ica jatuh, terluka, atau Ica lagi main terluka, padahal yang melukainya dia sendiri. Dan bener aja, suaminya langsung buru-buru datang untuk nengokin Ica. Ya istrinya ini tuh udah ekspektasinya tuh udah terlalu tinggi gitu. Suaminya pulang, dia kangen, pengen meluk dan lain-lain. Tapi ternyata suaminya pas datang langsung nanyain Ica, langsung nyari Ica, langsung nemenin Ica sampai Ica tidur. Habis itu suaminya langsung pergi lagi untuk pulang ke rumah anak istrinya. Dan si ibu ini mulai gila. Atau apalah itu. Ibu ini mulai stres, mulai kesel banget sama suaminya. Ya dia merasa kalau dia cuma istri simpanan, tapi dia juga ingin sedikit waktu dari suaminya untuk dia dan Ica. Pagi itu si ibu sedang masak di dapur. Biasalah orang kampung masak, atau orang sekarang pun mungkin beberapa termasuk aku kalau masak yang ngulek pakai cobek. Si ibu ini lagi di dapur masak, lagi nyambel atau apa gitu pakai cobek. Si Ica lagi di kamarnya, lagi mainan sambil nyanyi lagu kesukaannya. Si ibu ini stres, dia tuh teriak-teriak biar si Ica diem. Tapi si Ica tetap nyanyi, namanya juga anak kecil kan. Dia tetap nyanyi, tetap mainan, tetap nyanyi, tetap mainan. Terus si ibunya teriak-teriak buat si Ica biar diem. Si Icanya nggak dengerin perintah ibunya, dia tetap mainan, tetap nyanyi. Sampai akhirnya ibunya sambil kesel langsung bawa cobek dari dapur menuju ke arah kamar yang di situ tuh ada Ica lagi mainan sambil nyanyi. Ibunya langsung mukul mulut anak kecil yang nggak tahu apa-apa, dipukul pakai cobek sambil terus-terusan teriak-teriak anaknya untuk diam. Icanya berdarah, mulutnya berdarah, dia nangis. Dia masih sempat manggil ibunya, tapi entah setan apa yang datang ke ibunya pada saat itu.
sampai ibunya gelap mata dan mukul wajah anak kecil itu terus menerus sampai hancur dan dia meninggal. Ketika Ica meninggal, si ibu ini tiba-tiba kayak tersadar gitu. Tersadar dengan apa yang dia lakukan. Dia langsung nangis, dia meluk Ica. Dia coba bangunin Ica yang kondisi mukanya sudah hancur dan sudah berdarah. Dia coba bangunin Ica sambil nyanyi lagu kesukaan anak kecil itu. Tapi percuma, Ica sudah nggak ada dan akhirnya si ibu yang stres ini dia merasa sangat hancur, sangat terpukul, sangat sedih karena dia sudah membunuh anaknya. Dia langsung ambil tali, entah tali apa yang ada di kamar itu, entah kain atau tali tambang. Terus dia langsung jalan menuju ke arah kamar mandi yang ada di kamar itu. Dia ikatkan tali itu di plafon atas dan dia menggantung dirinya di kamar mandi. Jadi Ica dan ibunya meninggal di hari yang sama. Kenapa aku bisa tahu itu? Kenapa aku bisa tahu sedetail itu? Karena Ica sendiri yang menceritakan kepada seseorang yang ngobrol sama aku ini. Dia yang bisa komunikasi seperti mediasi dan komunikasi dengan mereka. Ya, seperti kalau kalian suka nonton channel horor, mungkin kayak timnya Jurnal Risa yang bisa komunikasi, mediasi. Nah, salah satu orang yang aku temuin dan ngobrol itu dia yang bisa komunikasi sama si sosok ini. Terus akhirnya aku bilang aku mau ngobrol sama Ica. Akhirnya dia mediasi dan aku ngobrol sama dia. Di situ Ica bilang kalau waktu kecil dia nemenin aku itu karena dia mau jagain aku. Karena waktu aku gak bisa ngeliat Ica jadi gak bisa jagain aku. Dan aku jadi digangguin sama yang lain gitu. Ya, Ica memang masih kecil, tapi umur dia mungkin udah jauh banget, jauh sebelum aku lahir. Dan dia suka banget nyanyi lagu biasanya setiap kali nyanyiin lagu itu, kalau dia mau, dia akan datang. Dia suka banget lagu ini dan dia suka kalau aku lagi nyanyi lagu ini, dia ikut nyanyi. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu lagu kesukaan dia, lagu yang selalu dia nyanyikan semasa dia masih hidup, dan lagu terakhir yang dia nyanyikan sebelum dia meninggal.
Dan Ica cerita kalau dia itu sangat takut sama ibunya, dan aku pun berharap gak akan pernah ngeliat ibunya, jangan sampai. Dan ya mungkin sampai di situ aja pengalaman yang ingin aku ceritain sama kalian semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau mendengarkan kisahku. Tapi saya